Cek satu, satu, cek. Cek. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Sungguh bersyukur kita boleh kembali dikumpulkan, baik secara onsite. Sungguh bersuka cita boleh bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang terkasih. Dan juga bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah, sungguh bersyukur kita boleh diberikan kesempatan beribadah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, ibadah ini kita mulai dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari putranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarlah ayat penuntun ibadah yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, selama pandemi ini, kita beribadah secara virtual. Banyak hal lain yang terjadi selama pandemi, namun kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai saat ini. Meskipun pandemi belum berakhir, namun Tuhan selalu pelihara kita, sampai kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita yang kasih-Nya tidak terbatas itu. Tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal.
bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah layu, yang tidak pernah habis itu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu, beribadah kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menerima segalanya. Kiranya Engkau yang hadir dan berkenan di dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya menyadari beberapa dari kita mengalami kesulitan di dalam beribadah di masa pandemi ini. Baik kita yang mengikuti ibadah, namun ada banyak hal yang menjadi kendala. Namun bersyukur Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mencari kita, bukan Tuhan yang sekedar menunggu kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengaku dosa. Kita menyanyikan sebuah pujian. Yesus mencariku dari KPPK 118. Ayat 12 mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Saudara-saudara, kita sesat karena kita berada dalam keberdosaan. Namun Tuhan Yesus mencari kita dan menyambut kita. Mari saudara-saudara ambil waktu secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan, mengaku dosa secara pribadi. Dia yang telah mati di Kalvari sanggup menebus dosa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan ayat yang kedua. Yesus Kristus mati di Kalvari. Yesus Kristus mati di Kalvari. Dia mati untuk tebus dosaku. Oh, bersama rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, bersama rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Efesus pasal pertama ayat ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, betapa bersyukurnya kita karena memiliki Yesus yang mengampuni kita melalui pengorbanan-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Yesus Kristus akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali. Padamu semua umatnya. Oh, betapa mulianya kembali. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh, betapa mulianya kembali. Yesus menyambutku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah mendengar seruan anak-anak-Mu yang begitu bergumul di dalam dosa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, yang mencari kami, bukan saja Allah yang menunggu secara pasif. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh terus diberikan kesadaran bahwa kami memiliki Allah yang mencari masing-masing dari kami. Biarlah kami boleh terus kembali kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami terus jatuh, kami boleh terus bangkit. Karena kami tahu kami dimampukan untuk tidak berdosa lagi. Biarlah Engkau yang terus memampukan kehidupan kami di dalam keseharian kami, agar kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau dan mentaati peraturan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengampuni segala dosa kami dan memampukan kami untuk hidup lebih baik lagi bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan jemaat seluruh tempat dan waktu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita yang telah diampuni oleh Tuhan kita, sepatutnya lah kita bersyukur. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Hidup Bagimu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku.
diri, kita akan sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dan kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak akan pernah habis di hidup kami. Meskipun terkadang kami tidak menyadarinya, meskipun terkadang kami tidak mensyukurinya, meskipun kami tidak ingin membalasnya dengan hidup bagi-Mu, menyerahkan seluruhnya bagi-Mu, tapi Engkau tetap baik bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui momen kami memberikan persembahan pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang boleh selalu mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya berasal dari Engkau, dan sudah sepatutnya lah kami memberikan hidup kami bagi-Mu. Ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini, kami tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Engkau. Dan oleh sebab itu kami juga ingin menaikkan pokok-pokok doa kami, karena kami tahu hidup kami tidak ada apa-apanya kalau kami tidak bergantung kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesehatan yang boleh terus Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam pandemi selalu menyulitkan, tapi ada kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayanan Gereja Kalam Kudus, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin setiap majelis, setiap hamba Tuhan, dan biarlah kami boleh sama-sama bahu-membahu melayani bersama-sama dengan jemaat, dan juga secara khusus berdoa untuk sekolah Kalam Kudus. Biarlah Engkau yang senantiasa boleh memimpin setiap pemimpin yang berada di dalamnya, untuk setiap guru-guru, siswa maupun orang tua. Kami boleh bekerja sama dengan baik untuk tahun pelajaran baru yang akan dimulai pada minggu-minggu depan. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong persiapan-persiapan yang dilakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh menolong keseharian dari setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka, tanggung jawab mereka, baik sebagai anak, sebagai orang tua, apapun yang mereka kerjakan di dalam lingkungan pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh hidup memancarkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, bersama ini saya ingin menyampaikan dua pengumuman. Yang pertama, ada berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Halim Sutanto, pada hari Minggu lalu, 27 Juni 2021, dan telah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, di pemakaman Taman Eden. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, bagi jemaat yang sudah dibaptis dewasa, 2 minggu lagi kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan setiap bulan pada saat kebaktian umum di minggu yang ketiga. Yang ketiga, bagi jemaat-jemaat yang hadir secara onsite, memang persembahan tidak diadarkan, tapi jemaat bisa memberikannya ketika nanti keluar. Ada kotak di belakang, jemaat silakan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di belakang. Untuk kita boleh terus menjaga protokol kesehatan di dalam ibadah onsite pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian yang sejati adalah melalui hidup kita, bukan sekedar melalui mulut kita, bukan sekedar melalui nyanyian kita. Hidup yang sejati, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua lebih dari yang kukira.
Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan kasih setia Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan di pagi ini melakukan ibadah secara onsite maupun live streaming dari tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, ketika Engkau sudah berkenan menerima pujian, penghormatan, penyembahan kami, waktunya kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melingkupi hati setiap kami yang ada di gedung gereja ini, juga jemaat yang dari tempat mereka masing-masing, kuasai hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang terbatas, Tuhanlah yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan di pagi ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan tema berkenankah Allah pada ibadahku. Jemaat dapat mengikutinya dari tempat masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita diberikan suatu hadiah yang begitu luar biasa, tak ternilai harganya, ya. Nah, tentu kita akan berusaha, ya, untuk membalas kebaikan orang yang sudah memberikan hadiah itu. Karena apa? Karena memang hadiah itu tidak sanggup untuk kita beli. Nilainya tak terhingga. Nah, sehingga ada perasaan di dalam diri kita untuk membalas orang yang sudah memberikan hadiah itu, yang secara cuma-cuma sudah diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah diberikan hadiah itu. Hadiah hidup yang kekal oleh Tuhan kita, yang memberikan kita hidup yang kekal, sehingga kalau kita nanti suatu saat dipanggil oleh Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kebenaran firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya, itu adalah doksologi bagi Tuhan. Jadi hidup kita orang percaya adalah doksologi bagi Tuhan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah diberikan hadiah itu, apa respon kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita? Nah, respon kita yang pertama, ya, orang yang sudah diselamatkan akan menyerahkan seluruh anggota tubuhnya ini sebagai doksologi bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya sebagian besar dari kita sangat-sangat mengenal atau mungkin ada yang hafal dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua ini. Nah, ayat ini merupakan ajakan kepada setiap kita orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku pengikut Kristus, untuk kita bisa memberikan respon atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kalau kita melihat kembali flashback ya ke pasal sebelumnya, ayat kunci dari pasal-pasal dalam kitab Roma itu adalah dalam
Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1. Roma pasal 5 ayat 1 itu berkata bahwasanya kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, itu kita akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah kita. Nah, kalau kita sudah hidup ya dalam damai sejahtera, ada pendamaian antara kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus, tentu suatu waktu nanti ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil, kita akan masuk kepada hidup yang kekal itu. Nah, kalau kita sudah menerima jaminan hidup yang kekal itu, apa respon kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman? Nah, respon kita tentu seperti yang diajarkan oleh pasal 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, mengapa kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita ini ya sebagai persembahan kepada Allah? Jawabannya ada di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Nah, kita tahu kalau Roma pasal 1 ini tadi itu dimulai oleh kata karena itu, ya. Karena itu saudara-saudara. Kalau ada kata karena itu, berarti kata itu bersangkut paut dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu di pasal 11 ayat yang ke-36. Apa bunyinya? Seperti ayat penuntun tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah doksologi. Jadi, jemaat yang terkasih, untuk kita bisa mengetahui segala sesuatu itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus menyelidiki pasal-pasal sebelumnya. Ya, kalau kita melihat di pasal 6, kita flashback pasal 6. Pasal 6 itu intinya bahwasanya Yesus itu sudah menyucikan dosa kita satu kali dan untuk selamanya. Jadi ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dosa itu sudah terkubur bersama dengan kematian Yesus satu kali dan untuk selamanya. Jadi kita tidak takut lagi kalau nanti mati mau kemana. Kalau penghakiman nanti kita akan kemana. Karena apa? Karena darah Yesus yang sudah membasuh dosa kita sekarang, yang lalu, bahkan masa yang akan datang, itu semua sudah dibasuh, sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, selanjutnya kalau kita melihat ke pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh iman, sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia, kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Sekalipun kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan di dalam dunia ini, tapi kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, bersyukurnya di pasal yang ke-8, kita orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk berdosa ini, kita dikuatkan, dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Allah Bapa bersama dengan Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal tetap di dalam hati orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini akan dimampukan untuk tidak lagi berkata iya kepada dosa, tapi berkata tidak kepada dosa. Nah, inilah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada Roh Kudus yang memimpin, ada Roh Kudus yang tinggal tetap, abide, ya, tinggal tetap di dalam hati dan pikiran orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan selanjutnya kalau kita flashback lagi ke pasal berikutnya, yaitu pasal 9 sampai pasal yang ke-11. Ini merupakan ungkapan syukur seharusnya kepada kita. Kenapa? Karena ternyata keselamatan yang dari Allah itu tidak hanya sampai kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat di PL itu semuanya cerita tentang bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel rata-rata. Hanya sedikit yang menceritakan kasih Allah itu, pilihan Allah itu juga kepada bangsa lain. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 ini, itu jelas-jelas kita melihat bahwasanya bangsa pilihan Allah, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah itu tersebar kepada setiap suku bangsa. Tidak hanya sampai kepada bangsa Israel. Bukankah ini merupakan satu ungkapan syukur ya untuk setiap kita orang-orang di luar, ya, di luar suku Israel. Karena anugerah itu sudah sampai kepada kita.
bangsa Indonesia, bahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, bukankah kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah beranugerah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita? Makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pasal 6 ayat 13 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk itu, kalau kita melihat ayat ini, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, pergunakanlah itu sebagai senjata kebenaran. Persembahkanlah itu sebagai doksologi bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sebagian kita ada yang mengenal Nick Vujicic. Ada gambar slide-nya ya. Nah, Nick yang kita tahu, dia adalah seorang yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Nah, kalau kita melihat Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tubuh yang cacat itu pun bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia adalah seorang motivator handal dunia, internasional. Bahkan dia melibatkan dirinya dalam pelayanan penginjilan. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan tubuh yang cacat sekalipun, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya juga sewaktu dulu kuliah di kampus, ya, kami itu di saat memiliki seorang dosen, ya dosen misi, dia itu adalah misionaris, kemudian dikaryakan di kampus saat, dan dia mengajar tentang misi kepada kami. Nah, dia itu suka menulis flyer-flyer, ya, lembaran-lembaran tentang misi, ya, cerita tentang misi. Dan dalam setiap tulisannya itu, dia warga Belanda, ya, warga Belanda, dan di dalam setiap flyer-flyer yang ada itu kalau kami baca, selalu di belakangnya dia tuliskan itu Soli Deo Gloria, SDG, dia singkat SDG. Dia selalu akan singkat dalam akhir tulisannya itu SDG, SDG. Nah, ketika kami tanyakan, Pak, kenapa selalu Bapak tulis ini di dalam setiap tulisan Bapak? Bukankah memang seharusnya apapun yang kita miliki, semua kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya, nyawanya, hidupnya untuk memuliakan Bapanya. Untuk memuliakan Bapanya, dia harus mengorbankan hidupnya supaya Bapanya itu dipermuliakan oleh umat ciptaannya. Bukankah kita juga sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, bukankah kita seharusnya mempersembahkan seluruh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Sudahkah kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita, semuanya, anggota-anggota tubuh kita ini untuk menyatakan kemuliaan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya begitu heran dengan ada beberapa orang yang berkata demikian, ya. Kok merokok itu dilarang? Di dalam Alkitab itu tidak ada tertulis dilarang merokok, tidak ada perintah Taurat itu cuma 10, ya. Jadi kenapa merokok itu dilarang? Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan dengan jelas berkata supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, kalau tubuh kita ini mau kita persembahkan sebagai doksologi bagi Tuhan,
Akankah kita mempergunakan mulut kita ini untuk mengucapkan saksi dusta, berkata bohong, menjelek-jelekkan orang lain? Kalau kita berkata tubuh kita ini adalah doksologi bagi Tuhan, akankah kita mempergunakan tangan kita ini untuk mengambil hak yang bukan milik kita? Kalau tubuh kita merupakan doksologi bagi Tuhan, akankah kita mempergunakan hati kita, pikiran kita untuk merancangkan yang jahat di hadapan Tuhan? Atau saat ini di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang kita hadapi, banyak kita yang tidak bisa memuliakan Tuhan ketika orang lain tidak melihat kita. Contohnya dalam ibadah-ibadah online. Dalam ibadah-ibadah online mungkin ada orang yang beribadah sambil tidur-tiduran, ya, tidak berpakaian rapi, berpakaian semaunya, bahkan mungkin sambil makan di dalam melakukan ibadah online. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita saat beribadah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan sudah meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu pergunakanlah seluruh anggota tubuh kita ini menjadi persembahan sebagai doksologi bagi Tuhan. Doksologi itu adalah kemuliaan, pujian, syukur kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya respon yang kedua sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Respon yang kedua yaitu orang yang sudah diselamatkan itu akan berjuang untuk mengalami pembaharuan di dalam akal budinya. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai doksologi bagi Tuhan, maka kita di dalam ayat yang kedua diperintahkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita diperintahkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Karena memang cara-cara dunia ini sering bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berarti firman Tuhan di ayat yang kedua ini mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak lagi kompromi dengan cara-cara dunia yang berdosa. Kita diminta untuk terus-menerus berubah. Ya, terus-menerus berubah di dalam pola pikir kita, di dalam karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, berarti hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Tadi katanya sudah ada Roh Kudus, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Berarti hidup kita bukan milik kita sendiri. Maka ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Roh Kristus. Roh Kristus sudah ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Berarti kalau kita punya mau bertentangan dengan maunya Roh Kristus, berarti kita harus tolak kemauan kita, tapi ikut kemauannya Roh Kristus. Nah, kalau Roh Kristus sudah memimpin hidup kita, ya, berarti kita bisa membedakan, ya, seperti yang ayat 2 katakan, kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kristus. Nah, tentu orang-orang yang sudah memiliki Roh Kristus itu hidupnya akan terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, maka tak heran ya, ada orang ya yang melihat bagaimana kesaksian hidup seseorang yang tadinya dia mungkin suka berjudi, suka merokok. Lihat tuh si A, sekarang dia sudah tidak lagi berjudi, sudah tidak lagi merokok. Ya. Atau lihat tuh si B, hidupnya sekarang udah nggak mau lagi mencuri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup orang yang sudah diselamatkan itu, hidupnya akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hidupnya akan menjadi kelihatan sangat-sangat indah di hadapan Tuhan dan tentunya di hadapan sesama
Nah, kalau kita melihat, menyelidiki kata berubah dari bahasa aslinya, kita mungkin ya sebagai bapak ibu guru ini tahu ya, pelajaran SD juga kita dulu kata metamorfosis. Kita mengenal kata metamorfosis itu mungkin dalam yang paling umum itu dalam siklus pembentukan kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu ini awalnya itu akan bertelur ya. Dari telur dia berubah menjadi bentuk ulat ya, sangat ya gilo mungkin kita melihatnya. Nah, dari ulat ini dia bertumbuh lagi menjadi kepompong. Nah, dari kepompong ini dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu muda, ya. Selanjutnya dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu dewasa yang sangat-sangat indah di pandangan mata kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup orang yang sudah diselamatkan itu akan kelihatan indah. Karena ada proses pembentukan, ada proses perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itulah siklus kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Tadinya dia adalah hamba dosa, kehidupan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Lambat laun hidupnya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, menjadi satu hidup yang indah di pandangan Tuhan dan di pandangan manusia. Itulah namanya orang yang sudah lahir baru. Ketika dia dilahirkan kembali, maka dia seperti bayi rohani. Bayi rohani ini akan mengalami pembentukan seperti kupu-kupu tadi. Sampai akhirnya dia bertumbuh dan mengalami kedewasaan rohani. Sehingga orang Kristen yang sudah diubahkan, itu tentu akan meninggalkan kepentingan dirinya sendiri. Orang Kristen yang sudah diubahkan tidak akan lagi berpikiran secara egois. Orang Kristen yang sudah diubahkan tentunya akan memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Bukan lagi pikiran-pikiran kotor, bukan lagi pikiran-pikiran yang penuh dengan kecemaran dan cara-cara dunia yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak benar. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus akan memiliki satu pola pikir, di mana pola pikirnya itu akan terus diubahkan. Salah satu pola pikir yang harus diubahkan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan adalah pola pikir kalau dunia berkata lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tetapi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang harus kita ubah. Pola pikir inilah yang harus kita ubah sebagai respon kita, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti saya katakan tadi, Kristus sudah mempersembahkan hidupnya sebagai doksologi bagi Bapaknya. Mati di kayu salib, menanggung dosa yang seharusnya tidak dia tanggung. Apakah kita mau mempersembahkan hidup kita untuk doksologi, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak setiap kita mungkin diberikan kesempatan untuk melayani. Tetapi sering kita tidak mempergunakan kesempatan pelayanan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya menyatakan kemuliaan diri kita sendiri. Banyak di antara pelayan-pelayan Tuhan sering membanggakan diri dengan talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dia membanggakan diri dengan kemampuan, keterampilan pelayanan yang dimiliki. Apakah pelayanan dalam bidang musik, apakah dalam singer, apakah dalam organisasi. Ada muncul pride kita, kebanggaan diri kita. Kita ingin menonjolkan diri lebih daripada yang lain. Kita ingin menyatakan kemuliaan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan, sesuai dengan tema kita, berkenankah Allah pada ibadahku? Hendaklah ini menjadi satu koreksi bagi setiap kita. Ketika kita melayani adalah untuk menyatakan kemuliaan diri kita sendiri, bercerminlah kita kepada Kristus. Kristus mau memberikan hidupnya
untuk menyatakan kemuliaan Bapanya, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Ingatlah, apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mencari kemuliaan diri sendiri, berarti kita berbuat sesuatu adalah untuk manusia. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua manusia, tetapi kita bisa menyenangkan hati Bapa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau di dalam PL kita sering mendengar bagaimana umat Tuhan mempersembahkan persembahan syukur mereka, korban syukur mereka atas penghapusan dosa. Mereka mempersembahkan ternak yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apakah kita akan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan bisa mulai dari perubahan pola pikir kita. Mengubah pola pikir itu adalah salah satu yang paling sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ingatlah proses pembentukan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam satu pergumulan demi satu pergumulan. Bahkan di tengah pandemi ini pun Tuhan mengizinkan kita masuk kepada berbagai macam pergumulan. Ingatlah bahwa Tuhan di situ hendak membentuk kita, hendak memproses kita, mengubahkan kita, supaya semakin hari kita semakin bertumbuh seperti kupu-kupu tadi, yang pada akhirnya kita akan indah dipandang Tuhan dan dipandang sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah bukan hanya sebatas kalau kita pergi beribadah setiap hari Minggu, kemudian berdoa, kemudian menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Tetapi ibadah itu adalah ketika kita bisa fokus setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita, kita fokus kepada Tuhan kita. Untuk itu, ketika kita menjalankan profesi kita, apapun profesi kita, apakah sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai anak-anak, apapun status kita saat ini, ingatlah untuk mempersembahkan semua sikap kita, perilaku kita sebagai doksologi bagi Tuhan. Biarlah ketika kita melakukan segala aktivitas kita, kita boleh mengingat bahwasanya itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita berjalan, ketika kita mengajar, ketika kita sedang melakukan satu pekerjaan tertentu, ingatlah itu merupakan ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu persembahkanlah seluruh tubuh kita ini sebagai doksologi bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan, ingatkan kami untuk kami mulai mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, anggota-anggota tubuh kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika Engkau melihat hati kami keras, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati dan pikiran umat Tuhan yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Untuk kami boleh terus diubahkan, dibentuk, diproses, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Sehingga hidup kami Tuhan terus memancarkan Kristus dalam segala aktivitas sehari-hari. Sehingga orang lain sungguh melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, Roh Kudus yang ada itulah yang terus memimpin, membimbing, menuntun setiap kami orang-orang yang mengaku percaya, mengaku sebagai pengikut Kristus, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, untuk kami boleh setia sampai akhir nanti. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama sumber berkat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jalanilah kehidupan ini sebagai sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah segala hal dalam kehidupanmu untuk memperkenankan hati Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Silahkan ambil saat teduh. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.